kita bangun di tempat ini. Ya. Kenapa kami membenahi semua jalanan? Ya, saya sampai 2023 sudah tuntas semua di jalur 2 ini. Saya juga targetkan 2023 sudah indah nanti di tempat. Ya, sudah rapi semua. Ya. Jadi 2023 target kita menjadi kegiatan perekonomian masyarakat ke depannya. Makanya itu kenapa saya mengajak Bapak Ibu meramaikan tempat ini. Dan saya juga mengajak semua kepala dinas agar menyampaikan semua ke seluruh staf-stafnya supaya kita ramaikan tempat ini, baik pagi, siang, sore, malam. Ya. Jadi untuk itulah Bapak Ibu, kita ingin mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Ini ada semua lurah di sini, ada lurah Atakai, ada lurah Tempe, ada lurah Watalipue, ya, Salok Menralan. Ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, kita sekarang ini ingin menumbuhkan perekonomian masyarakat kita, apalagi dalam kondisi pandemik. Ya, jadi dalam kondisi coronavirus ini kita ingin berusaha bagaimana memulihkan sedikit demi sedikit perekonomian kita yang betul-betul ikut terpapar ya akibat coronavirus. Jadi untuk itulah Bapak Ibu, seluruh OPD ini akan berkonsentrasi membantu ya Perkim bagaimana nanti ini tempat ini warna-warni, bagaimana tempat ini mandi cahaya ya, bagaimana UKM binaan-binaan UKM ya, kita tahap demi tahap menatanya ya. Jadi untuk itulah kita lakukan hari ini atau malam ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk membantu Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada merasa kenapa saya dibuang di sini ya, magi nih pas salah kakwe kasih ya, minggu ni kamatu irita masa sekali ya Pak Mega Toje Matojo ya. Jadi sekarang saya sudah minta kepada seluruh ya kepala dinas ya, ada 7.000 ASN kita akan kerahkan membantu ya meramaikan tempat ini ya. Ini instruksi kepada seluruh OPD ya, meminta supaya kita ramaikan ini tempat keluarga kita ya. Ya mau belanja ikan sore, mau belanja malam dan sebagainya, kita mulai walaupun darurat ya, yang penting kita mau ramaikan ini tempat. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Saya memohon kesabarannya karena ini namanya darurat, pasti banyak keterbatasan ya. Sabarak muki ya, kita akan berusaha terus ya, sedikit demi sedikit ya, agar ini tempat kita akan persiapkan. Ini sementara kami mempersiapkan nanti ini jalanannya lebar ya, jalur 2 nanti di sini ya sampai depan. Kita juga berjuang bagaimana nanti jalanannya ini tembus ke Jalan Kejaksaan ya. Tuh. Ya. Jadi ini nanti menjadi pasar modern nanti di sini. Amin. Ya, kurang lebih 80 miliar kemungkinan besar ya, sampai 100 miliar anggaran yang akan kita gelontorkan masuk di sini. Alhamdulillah pada malam
hari ini kita semua diberi nikmat kesehatan dan kesempatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dalam rangka bertemu bertatap muka saya bersama dengan Pak Bupati, karena pada hari ini dimulainya aktivitas relokasi pasar tempe. Tentu yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita perihal COVID dulu. Saya minta kepada kita para penjual memperlihatkan contoh kepada pembeli. Ada kongka tahu melo meli barang-baratan adik nak pakai masker, kita tegur pakai masker, karena sudah ada sekarang perbuknya yang keluar nomor 8 tahun 2020. Sekarang pihak keamanan TNI dan Polri turun langsung ke lapangan, akan memberikan sanksi berupa denda dan lain sebagainya. Itu penyampaian saya, disampaikan kepada tegur siapapun di dekat kita yang tidak pakai masker, kita tegur sebagai kita bahu-membahu dari pemerintah beserta seluruh masyarakat. Karena kalau kita terhindar dari juga COVID-19 ini, insya Allah ekonomi kita akan cepat bangkit. Tidak ada lagi istilah lockdown seperti yang beredar di media, maka daloi lockdown bulan 10, tanggal 5 bulan 10, itu berita-berita hoax. Tidak seperti itu. Akan tetapi yang diperketat adalah protokol kesehatan kita, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Itu yang kami harap. Selanjutnya tentu saya sangat mengapresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pedagang yang telah patuh dengan aturan apa yang himbauan dari Disperindakob, terutama Kabid Pasar kita yang susah payah, karena tempe ini sudah 2 kali kebakaran. Pertama kita bikin di sekitar situ juga kami atur setengah mati juga. Ini lagi mau pindah di sini karena kita mau bangun lagi pasar yang di sana juga setengah mati. Karena kenapa? Penjual di dalam itu banyak terprovokasi. Ada isu pasar bayangan dan lain sebagainya. Makanya apa yang disinggung dari Pak Bupati, apa kekurangan di sini? Kami dari pemerintah Kabupaten Wajo sekuat tenaga untuk memperbaiki. Jangan langsung naik di medsos, sembarang dibilang dikata-katai pemerintah. Nah, kita tidak tidur pikirkan kita semua ini. Terutama pasar ini, pasar tempe ini adalah pasar terbesar di Kabupaten Wajo. Sehingga yang patuh pindah di sini sudah diinstruksikan oleh Kabid Pasar, itu juga yang diprioritaskan masuk di bangunan yang baru sebentar. Dari Kongka Matojo aja di Kota Mekro. Setuju Ki begitu? Tapi Mega tuh biasa Matojo, setengah mati, sampai setengah mana antri di rumah mengajukan ini dan itu. Karena memang dalam pasar Megalat rupanya banyak sekali rupa-rupa di dalam. Saya sampaikan juga kepada kita, tidak ada tarikan distribusi di sini. Yang ada hanya tarikan kebersihan dan keamanan, dan itu harus persetujuan dengan para pedagang. Aja nang kamanopo-nopo, aja nang Megalado aja dan lain sebagainya. Saya sudah perintahkan ada musala sebentar kita bikin di depan. Air untuk penjual ikan itu sudah PDAM sudah masuk. Lampu saya kira sudah ada di tangan juga PLN, bekerja sama juga dengan para penjual. Di motosiator ero masalero kan saya kira ada meteran yang sudah dipasang sesuai dengan aparat Pak Bupati bahwa tempat ini cikal bakal untuk pasar terbesar juga sebentar di Kabupaten Wajo, sehingga tempat ini diperkenalkan kepada masyarakat. Sehingga ada 3 aktivitas yang akan dilakukan di sini: pasar tempe pagi dan sore, ada pasar malam juga akan kita pindahkan di sini sementara diperbaiki lahannya,
ada juga pasar pecah belah yang setiap hari Senin berkerumun di kantor PGRI. Itu akan kita pindahkan juga di sini karena di sana sangat menjolok dan mengganggu arus lalu lintas. Tidak bagus kelihatan karena daerah perkantoran ada pasar di sana. Jadi ada 3 sebentar di sini, pasar tempe yang pagi dan sore, ada pasar malam kita yang dari terminal itu akan pindah ke sini, ditambah dengan pasar pecah belah yang setiap hari Senin ada itu dari Makassar. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang telah patuh dengan aturan, sehingga apa yang diperintahkan oleh Kabid Pasar itu tentu ada cenget tamanan. Karena kenapa? Di sini pasar adalah tempat perputaran ekonomi. Dulu baru kita sosialisasi, banyak sekali mencerita. Bahkan ada di rumah, pergi ke rumah jabatan saya, mana kerja melalui valiti pasar itu sih, mabila lade, dia kata tahu. Tentu pemerintah punya cara tersendiri. Insya Allah akan ramai di sini. Jadi apa kekurangan-kekurangan kita, silakan saja melapor ke dinas terkait. Tentu semuanya akan kita tindak lanjuti. Tidak usah banyak cerita di luar begini. Pedagang yang 700 hampir 800 pedagang yang penjual yang ada di pasar tempe semuanya kita akomodir. Bahkan warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dengan pedagang di belakang dengan sayuran, ada juga yang mengeluh tidak bisa bolak-balik ke Yawakaluku. Saya meminta supaya Parendrengi Yawakaluku disatukan kembali ke sini supaya pasar pagi di sini tidak mati. Karena biasa kalau bilang orang tidak ramai kalau pagi, sore maunya belanja di Yawakaluku. Kita maunya supaya Yawakaluku dengan Parendrengi disatukan kembali di Cempa lagi. Bagaimana? Karena tadi ada orang tua yang repot, pembelinya diambil, pembeli cuma 50.000, dibayar bola balik ke sini Bemor 30.000, untungnya 20.000, modal pun tidak ada, kembali. Kita meminta begitu. Sedangkan tadi sore saya di sini seharian, banyak orang pengunjung mau belanja beli ikan, tak satu pun penjual ikan di sini. Penjual lombok pun juga tidak ada, sudah pulang semua. Karena kenapa? Penjual ikan pulang, penjual sayuran juga ikut pulang. Karena kenapa? Karena tidak ada orang. Jadi bagaimana katanya kita mau ke sini? Padahal di sini tadi banyak pengunjung datang mau belanja, tidak ada satupun penjual ikan dengan penjual lombok. Saya minta solusinya Bapak kasihan supaya kita di sini pasar paginya tidak mati. Karena biasa itu orang bilang nanti sore saja belanja karena dekat di situ. Jadi di sini sudah mati di sini kalau pagi. Nanti banyak orang mengeluh satu persatu pasti pindah juga. Itu Pak saya minta. Bagaimana? Mana dia kagak ya Yawakaluku dia kagak. Nalet tuh DPR, ini ruasan nama Tojo. Iya. Ya koi lo tadi di pemerintah kok mana nih masih di. Itulah saya bilang tadi, kenapa saya perintahkan semua ini kepala dinas ini menyampaikan kepada semua pegawai-pegawai supaya belanja di sini, supaya engkau betul masa sekali. Ya. Inilah yang kita mau lakukan. Makanya tuh masih di nama kue cara bagaimana cara meramaikan ini tempat sore malam. Ya. Nah sebab melo gimana nade na melo. Ya, letu DPR. Ya. Makanya saya mau ramaikan di sini supaya alena matulete dengan sendirinya. Mana saya mau ini nampak mulai kue. Ini nama belum balik ada kalau orang ini belum balik nih kue koro ini. Ya. Ya, makanya nanti ini sementara diupayakan ya usulan-usulan itu kita coba. Kita konsultasi di sana ya
Ah, ya, jadi makanya ini kita mau adakan dulu penyampaian. Kalau memang tidak, ya terpaksa kita ajak yang lain. Ya. Yang jelas saya mau berpikir sekarang ini bagaimana dalam waktu 1 bulan ke depan ini aku ini mau terpusat marwatawe, gitu ya. Nah, makanya welo kesabarata sambil kita berusaha, sambil ini ya saya juga sudah sampaikan istri saya tadi di rumah. Pada mana ngite kalau mau pas aku nih royolo. Ya, nah jadi tentu kita semua ini, makanya ada Pak Lurah, Ibu Lurah, dek sampai ke mana warga tak, ya arahkan dulu dek. Ya, sampai Ibu, nama masjid di mana nih? Ya, tapi itulah susahnya tadi. Ya, jadi saya kira itu Bapak Ibu ya, sabar amoki sambil kita berusaha bagaimana ya supaya 1, 2, 3 hari ke depan ini kita mulai ya. Untuk kegiatan hari ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini alhamdulillah bersama dengan Bapak Wakil Bupati bersama-sama mengajak ya seluruh pedagang yang ada di Pasar Tempe untuk memulai hari ini ditempatkan di relokasi sementara ya sambil membangun pasar yang sebelumnya sudah terbakar, dan alhamdulillah kita mulai hari ini dan kita berharap tempat ini akan menjadi pusat perbelanjaan masyarakat, dan insya Allah kita akan berkolaborasi semua unsur baik pemerintah ya maupun masyarakat dan seluruh stakeholder lainnya untuk bersama-sama meramaikan tempat ini, baik pasar pagi demikian juga sore, bahkan insya Allah pasar-pasar malam kita akan tempatkan di tempat ini. Ini kapan akan diaktifkan, dialokasikan ke sini semua pedagang-pedagang pasar? Nah, ini sementara kita benahi, kalau misalnya sudah tempatnya sudah standby semua, sudah bagus semua, saya kira akan kita ajak dan kita satukan semua di sini agar betul-betul tempat ini bisa kita ramaikan. Apalagi kita mulai pembenahan wilayah di Cempalagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memang acara dari sesuai dari awal relokasi Pasar Tempe itu semuanya menyatu di sini. Akan tetapi karena adanya riak-riak kemarin yang terjadi, sehingga kami dari pemerintah Kabupaten Wajo, karena adanya pasar bayangan yang akan dibentuk oleh salah satu oknum, sehingga saya bersama dengan Pak Bupati merelokasi yang pasar bayangan, terutama penjual ikan itu yang pasar sore itu akan kita tempatkan di Awakaluku. Akan tetapi sesuai dengan pertemuan masyarakat penjual tadi yang ada di sini, mereka menginginkan untuk menyatu sama dengan rencana pemerintah dari awal, sehingga insya Allah besok ke depannya sampai lusa kita akan berusaha semaksimal mungkin agar pasar ini sesuai dengan keluhan tadi dari para penjual yang ada di sini, terutama penjual pecah belah baju, menginginkan pasar ikan ada juga di sini baik pagi maupun sore, karena itu merupakan salah satu daya tarik masyarakat untuk mendatangi tempat ini. Dan alhamdulillah ke depan insya Allah tempat ini akan menjadi cikal bakal relokasinya pasar sentral, karena pasar sentral kemudian akan dijadikan hanya goroskiran saja. Saya kira demikian. Terus bagaimana untuk mengatur nanti ini di tempat-tempat yang pedagang nanti yang berada nanti ini Pak, untuk tempatnya masing-masing Pak? Tempatnya mungkin sudah tersedia semua sebenarnya, sesuai dengan zonanya. Ada zona pakaian, zona penjual sayur, zona ikan, itu sudah ada semua sebenarnya. Mampu menampung yang pasar tempe yang ada kemarin dengan yang ada di sini, karena yang kita pindahkan di sini adalah tempatnya juga semula, bahkan lebih dari tempat itu. Saya bersama dengan Pak Bupati mungkin ada cara lain yang akan saya gunakan, mungkin dari pasar-pasar lain yang memang tidak punya tempat di sana yang berjual, ada pasar Simpange, ada pasar Tampangan. Kalau memang mereka tidak mau pindah lagi ke sini, tetap di Awakaluku di sana, itu akan kita relokasi sebagian ke sini, terutama penjual ikan, karena ini yang dibutuhkan setiap hari, terutama di sore hari. Untuk pemungutan, apa ada pemungutan biaya untuk distribusinya nanti nih Pak?
tidak ada pungutan retribusi selama pasar darurat. Mulai dari terbakarnya kemarin pasar tempe, tidak ada pungutan retribusi, hanya yang dipungut adalah biaya kebersihan dan biaya keamanan. Dan itu persetujuan antara pihak keamanan dengan para penjual yang ada di pasar tempe. Yang ini ada saya dengar juga untuk terminal nanti akan dipindahkan bulan berapa ini Pak nanti pendanya? Iya, termasuk pasar malam yang ada yang dikenal di Sengkang itu ada pasar Cakar, itu akan kami pindahkan di sini. Tempatnya kita sudah siapkan. Tapi untuk sementara ini dulu mungkin 1 minggu ke depan itu akan pindah. Jadi ada 3 pasar yang akan bergejolak di sini menyatu, yaitu pasar tempe sendiri, pasar Cakar yang ada di terminal Calacu, dan pasar pecah belah yang setiap ada di sini yang berlokasi di dekat pinggir Jalan Busa itu. Terus ini Pak kan dialokasikan di sini ke pasar tempe, ke sini ke Campalagi. Bagaimana dengan pembangunan, selesai pembangunan di sana apakah akan dipindahkan kembali lagi? Dan tempat ini bagaimana seterusnya nanti, apa difungsikan kembali atau gimana Pak? Setelah selesai pembangunan pasti kita relokasi kembali ke sana. Dan ini akan dibangun pasar modern yang akan lebih, dan tentu kan masyarakat kita ini semakin berkembang, kota ini semakin berkembang, daerah ini akan semakin berkembang, sehingga ini pusat-pusat perekonomian masyarakat ini akan berputar terus ya, agar masyarakat bisa merasakan bagaimana perputaran ekonomi. Kita harapkan masyarakat untuk bersama-sama mengikuti anjuran daripada pemerintah, karena pemerintah sama sekali tidak ada niat ya untuk mematikan mereka, malah justru kita akan berusaha bagaimana mensupport ya apa yang menjadi kekurangan, apa yang memungkinkan kita bisa kerahkan, kita akan maksimalkan. Dan saya optimis apalagi di tahun 2021 ke depan ini tidak lama lagi juga terminal akan kita pindahkan di dekat lokasi ini dan sudah siap semua. Jadi saya kira ini akan betul-betul, dan ini akan dirampungkan juga infrastruktur jalanan yang ada di sini kita bangun semua supaya betul-betul masyarakat kita kembangkan, dan kota Sengkang ini akan semakin berkembang juga penataannya.